Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan membahas materi tentang hubungan antara filsafat, manusia, dan pendidikan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah filsafat pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ali Firdaus, SPDI MPDI. Sebelumnya, kami beranggotakan 6 orang, yaitu Dea Yuni Asti dengan NIM 203220006, Dilan Aldianti 203220008, Mia Aprianti dengan NIM 203220013, Jessica Dasba Kurniawan dengan NIM 203220021, Wahdatul Istiqomah dengan NIM 203220022, Nurmiza Rahmatudini dengan NIM 203220030. Baiklah, langsung saja ke video pembahasannya. Filsafat adalah hasil usaha manusia dengan kekuatan akal budinya untuk memahami secara radikal, integral, dan universal tentang hakikat sarwa yang ada, yaitu Tuhan, alam, dan manusia, serta sikap manusia sebagai konsekuensi dari pemahaman tersebut sebagai upaya untuk memahami semua yang timbul dalam keseluruhan lingkup pengalaman manusia. Maka berfilsafat memerlukan suatu ilmu dalam mewujudkan pemahaman tersebut. Berbicara ilmu, maka tidak bisa lepas dengan eksistensi pendidikan. Eksistensi pendidikan dari yang sifatnya umum sampai ke yang khusus. Hubungan antara manusia dengan filsafat. Kaitan antara filsafat dan manusia memang benar-benar erat, di mana manusia itu sendirilah yang akan melahirkan sebuah filsafat. Filsafat dalam diri manusia memberikan peranan bahwa dalam pendidikannya, manusia harus mencintai kebijaksanaan dan hikmat dalam mendorong manusia itu sendiri untuk menjadikan orang yang bijaksana. Oleh karena itu, seorang yang berfilsafat adalah orang yang berpikir secara sadar dan bertanggung jawab. Dengan pertanggungjawaban pertama adalah terhadap dirinya sendiri. Kedudukan filsafat dalam kehidupan manusia yaitu memberikan pengertian dan kesadaran kepada manusia akan arti pengetahuan tentang kenyataan yang diberikan oleh filsafat. Berdasarkan dasar-dasar hasil kenyataan, maka filsafat memberikan pedoman hidup untuk berpikir guna memperoleh pengetahuan. Dengan rasa dan kehendak, maka filsafat memberikan pedoman tentang kesusilaan mengenai baik dan buruk. B. Hubungan antara filsafat dan pendidikan. Antara filsafat dan pendidikan memiliki hubungan yang erat. Hubungan keduanya hanya dapat dibedakan, tidak dapat dipisahkan, baik dilihat dari proses, jalan, maupun tujuannya. Hubungan filsafat pendidikan disebut teori pendidikan, demikian pula sebaliknya. Secara singkat, hubungan antara keduanya dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, filsafat pendidikan memberikan pandangan filsafatnya ke dalam teori pendidikan. Yang kedua, teori pendidikan sebagai sebuah disiplin ilmu yang otonom. Yang ketiga, jika suatu teori pendidikan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara filsafat, maka akan mengakibatkan perlakuan yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat, pelaksanaan teori pendidikan sering memberikan bahanan-bahanan baru kepada filsafat pendidikan untuk direnungkan. Dari penjelasan berikut terlihat hubungan yang demikian erat antara keduanya sehingga saling mempengaruhi filosofi maupun tingkatan teoris yang dapat dijawab antara relatif keduanya. Selanjutnya, hubungan fungsional antara filsafat dan pendidikan pula dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, filsafat dalam arti analisa adalah salah satu pendekatan yang digunakan oleh para ahli pendidikan dalam memecahkan problematika pendidikan dan penyusunan teori pendidikan. Kedua, filsafat berfungsi untuk memberikan arah agar teori pendidikan yang telah dikembangkan memiliki relevansi dengan dunia nyata. Oleh karena itu, tanpa filsafat pendidikan tidak dapat berbuat apa-apa dan tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Sebaliknya, seperti itu tanpa pendidikan, filsafat tetap berada pada khayalan. Oleh karena itu, seorang guru harus memahami dan mendalami filsafat, khususnya filsafat pendidikan. Melalui filsafat pendidikan, guru dapat mengetahui hakikat pendidikan dan pendidikan dapat dikemukakan oleh filsafat analogi, epistemologi, dan aksiologi. C. Hubungan antara manusia dengan pendidikan.
Sejak lahir, seorang manusia sudah langsung terlibat dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Dia dirawat, dilatih, dijaga, dan dididik oleh orang tua, keluarga, dan masyarakatnya menuju tingkat kematangan, sampai kemudian terbentuk suatu potensial kemandirian dalam mengelola kelangsungan hidupnya. Karena manusia pendidikan mutlak ada, dan karena pendidikan manusia semakin menjadi diri sendiri sebagai manusia yang manusiawi. Sebagai subjek, dia selalu berusaha mendidik dirinya, dan sebagai objek, dia berusaha untuk memperbaiki perilakunya. Manusia sebagai makhluk yang diberikan kelebihan oleh Allah dengan suatu bentuk akal pada diri manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk Allah lainnya. Ketika manusia mengelola akal pikirannya, manusia memerlukan pola pendidikan melalui proses pembelajaran. Selanjutnya, hubungan manusia dengan pendidikan sangat erat karena mempunyai ikatan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Adanya pendidikan untuk mengembangkan potensi manusia menuju manusia yang lebih baik. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia untuk berpikir bagaimana menjalani kehidupan di dunia ini dalam rangka untuk mempertahankan hidupnya. Dalam hidupnya, manusia digerakkan sebagian oleh tugas kebutuhan menjalani sesuatu dan sebagian oleh tanggung jawab sosial dalam bermasyarakat. Kemampuan seperti itulah yang tidak dimiliki oleh makhluk Allah lainnya. Manusia dapat tumbuh dan berkembang melalui pendidikan. Karena manusia dapat tumbuh dan berkembang melalui suatu proses alami menuju kedewasaan, baik itu bersifat jasmani maupun bersifat rohani.